Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan kabar gembira yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika datangnya bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Biasanya rawi Abu Hurairah atau sahabat yang lain ketika menyampaikan hadis, qala Rasulullah SAW terus sampaikan isinya. Di sini ada tambahannya. Qala Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu. Rasulullah SAW bersabda memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Siapa yang bergembira? Generasi terbaik umat ini. Para sahabat, orang-orang yang imannya sempurna. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus apa makna kegembiraan mereka di bulan ini? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melanjutkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Beliau berkata, "Qad ja'akum syahrul Ramadan wa huwa syahrun mubarak." Sungguh akan datang kepada kalian sebentar lagi bulan Ramadan. Yang mana di bulan ini penuh dengan keberkahan. Apa arti keberkahan? Al khairul katsir. Kebaikan yang berlimpah dalam semua bentuknya. Mencari sebab-sebab untuk pengampunan dosa, inilah bulannya. Sebab dibebaskan dari neraka, inilah waktunya. Ingin mendapatkan rahmat Allah, menyempurnakan iman, meninggikan derajat di surga, inilah saatnya. Semua kebaikan dalam segala bentuknya. Ingin mudah mengamalkan kebaikan yang berlipat ganda amalannya, inilah waktunya, inilah bulannya. Wa huwa syahrun mubarak, penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu lakum fihi siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian berpuasa padanya. Diwajibkan berpuasa di siang hari agar kegiatan kita selalu tidak lepas dari ibadah. Kelanjutan hadis Abu Hurairah tadi. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran wa tusaffadu syayatin. Di bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Semua pintu surga yang 8 dibuka. Wa tughlaqu abwabun niran, sementara pintu-pintu neraka yang 7 semuanya ditutup. Wa tusaffadu syayatin, dan syaitan-syaitan yang selalu menggoda manusia dibelenggu sehingga mereka tidak bebas menggoda di bulan itu sebagaimana bebas di bulan-bulan yang lainnya. Dibelenggu dalam artian yang sebenarnya. Thayyib, ini termasuk inti kabar gembira yang dimaksudkan di bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan ketika mengomentari ayat ini, mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Kaifa la yubasysyarul mu'min bi fathi abwabil jinan?" Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira mendengar berita pintu-pintu surga dibuka? Apa artinya? Amal kebaikan dilipat gandakan. Kesempatan untuk meraih surga, bahkan kedudukan yang tertinggi di surga, bisa masuk dari semua pintunya. Dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah di bulan ini terbuka lebar. Makanya orang-orang yang imannya sempurna gembira. Kesempatan meninggikan derajatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dilipat gandakan pahala di bulan ini tempatnya. Thayyib, bagaimana orang-orang yang di bawah itu imannya tidak sempurna imannya, memperbaiki diri tapi lebih sering rusaknya di bulan-bulan yang lain? Tidak ada kerugian bagi mereka. Keberkahan juga diturunkan untuk mereka. Karena agama Islam disyariatkan bukan cuma untuk orang-orang yang sempurna imannya, terus yang seperti kita dilupakan, tidak. Rasulullah SAW bersabda, wa tughlaqu abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup.
Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, wa kaifa la yubasyarul mudhnib bighalqi abwabin niran. Bagaimana mungkin orang yang banyak dosa tidak gembira ketika mendapati berita bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Berarti apa? Kesempatan untuk dosa-dosanya diampuni. Kesempatan untuk dirinya yang mungkin sudah tertawan, yang seharusnya secara perhitungan dia pantas masuk neraka, seandainya bukan karena taufik dari Allah melalui keutamaan bulan Ramadan, seandainya dia meninggal sebelum bulan Ramadan, masuk neraka dia. Ternyata dia mendapatkan pembebasan setelah tadinya dia tertawan. Ini keberkahan yang besar. Bergembiralah orang-orang yang lemah imannya, ternyata kesempatan untuk memperbaiki dirinya, menghilangkan keburukan yang menghalangi kesempurnaan takwa dan imannya, supaya setelah itu dia akan bisa bergabung dengan rombongan orang-orang yang meraih kemuliaan yang sempurna di sisi Allah. Maka inilah waktunya. Makanya antum ketahui semua, di sebagian hadis yang sahih disebutkan tentang makna ini, keberkahan di bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang yang dimerdekakannya dari neraka. Yang itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Kenapa mereka disebut sebagai utaqa? Al-itqu artinya memerdekakan budak. Maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditawan, tinggal tunggu eksekusi ibaratnya. Sudah tercatat golongan neraka karena amal kebaikannya kurang, cacat lagi, dosanya banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan sebab bulan Ramadan mereka bertemu dan memohon ampun, diampuni dosa-dosanya. Maka mereka disebut sebagai utaqa, seperti budak yang dimerdekakan dari api neraka. Tadinya pantas masuk neraka. Bagaimana tidak gembira orang-orang yang berdosa mendengarkan kabar gembira ini? Wa kaifa la yubasyarul aqil bitasfidi syayatin. Dan bagaimana mungkin orang-orang yang berakal tidak merasa gembira ketika mendengarkan berita syaitan dibelenggu. Di hari-hari biasa kita ingin beramal, tapi karena iman kita lemah, syaitan lebih kuat. Apa bentuk rahmat Allah di balik berita ini? Kita dikuatkan untuk melawan syaitan. Syaitannya dibelenggu, sehingga motivasi kebaikan yang tadinya lemah menjadi kuat. Motivasi untuk berbuat buruk yang tadinya besar menjadi lemah. Ini yang diisyaratkan dalam makna sebagian hadis sahih lainnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa fi kulli lailatin yunadi munadin, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Dan di setiap malam di bulan Ramadan ada yang menyeru, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangilah atau tinggalkanlah keburukanmu. Ada ulama yang menafsirkan ini malaikat yang menyeru sebagai panggilan. Ada juga ulama lain mengatakan tidak, ini adalah seruan dari hati. Panggilan dari dalam hati kita yang Allah, yakni taufik yang Allah masukkan ke dalam hati kita untuk memanggil kita, memotivasi kita berbuat kebaikan. Orang yang lemah pun jadi kuat. Bagaimana kita tidak gembira dengar berita seperti ini? Makanya luar biasa. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Wallahi siapa yang tidak berpikir untuk memuliakan dirinya di bulan Ramadan, merubah dirinya, kesempatan yang demikian agung ini yang mungkin tidak terulang lagi di tahun-tahun selanjutnya, sehingga kita perlu berdoa sungguh-sungguh mulai sekarang. Siapa yang tidak menghendaki atau tidak mengharapkan, tidak mencari sebab-sebab kebaikan di bulan tersebut, maka sungguh dia adalah orang yang celaka.